ibu bapak, saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat sore. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi di Gereja Bunda Hati Kudus Kemaburan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Secara istimewa sore ini kita juga diterimakan sakramen penguatan kepada 43 orang. Dan syukur atas ulang tahun Gereja Bunda Hati Kudus ke-85. Perayaan Ekaristi ini dipimpin secara konsekrasi bersama Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal KPR, didampingi Pastor Andreas Gunawan MSc, Pastor Markus Ramanata MSc, dan Pastor Bob Ali MSc. Antifon pembuka. Roh Tuhan memenuhi seluruh dunia. Dialah yang menentang segala sesuatu dan memahami segala tutur bahasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan.
Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, pada hari raya Pentakosta ini kita juga merayakan pesta Bunda Hati Kudus. Kita juga ingin bersyukur atas 85 tahun usia paroki ini. Juga mengantarkan saudara-saudara kita, anak-anak kita untuk menerima sakramen Krisma. Semoga dengan perayaan ini kita semua, keluarga-keluarga dan seluruh umat di paroki ini terus berusaha untuk memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk mendampingi hidup kita. Kita bawa pula ke hadapan Tuhan ujuk pribadi kita masing-masing, ujuk keluarga-keluarga dan komunitas kita. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doa
Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Kau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dan bantulah kami dengan semangat Roh Kudus membangun paroki kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika dibakar Pentakosta, semua orang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkumpullah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, yang jadi
dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Oh
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, umat paroki Kemakmuran, Gereja Bunda Hati Kudus yang berbahagia. Mewakili Keuskupan Agung Jakarta, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Bunda Hati Kudus, pelindung paroki ini. Selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-85 Paroki Kemakmuran. Kedua-duanya jatuh pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat bersama-sama dengan para imam dan semua yang hadir, kepada para ibu dan bapak, saudari-saudara yang akan menerima sakramen penguatan pada hari ini. Suatu keputusan iman yang sangat penting di dalam kehidupan pribadi dan tentu saja di dalam kehidupan gereja. Ini semua terlaksana ketika gereja kita semua merayakan Hari Raya Pentakosta. Bukan suatu kebetulan. Tuhan menyelenggarakan bahwa pesta pelindung paroki, hari ulang tahun paroki, dan penerimaan sakramen Krisma dilaksanakan pada hari Pentakosta. Kita ingin mengenang di dalam kasih para perintis yang memulai paroki ini pada tahun 1931 sebelum Indonesia merdeka. Kita kenal pula sekian banyak pribadi-pribadi yang terlibat untuk merawat dan mengembangkan paroki ini sejak awal. Banyak di antara mereka yang sudah mendahului kita dan sekarang menjadi pendoa bagi kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sepanjang sejarah paroki ini mengutus pribadi-pribadi yang rela untuk terlibat di dalam pelayanan kepemimpinan di paroki ini dan di dalam menjalankan peranan yang berbeda-beda sehingga gereja paroki ini
sungguh-sungguh menjadi gereja yang hidup. Dan tentu kita tidak boleh lupa terima kasih kepada Tarekat Misionaris Hati Kudus yang selalu mengutus anggota-anggotanya memastikan bahwa pelayanan bagi umat di paroki ini berjalan sebaik-baiknya. Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita melihat sepintas saja sejarah gereja, sejarah paroki ini selama 85 tahun, kita melihat suatu dinamika yang sangat menarik. Paroki ini mempunyai 3 anak paroki. Artinya paroki yang dikembangkan berdasarkan dimulai dari paroki ini ada 3, yaitu paroki Grogol, paroki Cideng, paroki Kampung Duri. Itu anak-anak paroki dari paroki Kemakmuran ini. Ada 2 paroki cucu yang beranak dari anak-anak paroki ini, yaitu paroki Tomang dan paroki Kedoya. Ada 1 paroki Cicit, sudah mempunyai cicit, yaitu paroki Meruya. Siapa tahu nanti cicitnya punya anak lagi, meskipun agak sulit dibayangkan karena wilayahnya tidak besar lagi. Tetapi kita boleh yakin bahwa dinamika seperti itu, Kemakmuran, anak-anak parokinya, cucu-cucu parokinya, cicit-cicitnya terus akan melahirkan anak-anak Tuhan. Itu semua adalah berkat jasa para perintis dan para penerus pelayanan di dalam gereja kita. Satu hal yang menarik perhatian saya, tidak biasa hari raya Bunda Hati Kudus itu jatuh tepat pada hari Pentakosta, jarang. Demikian juga hari ulang tahun paroki dirayakan pada hari Pentakosta, itu juga tidak sering. Demikian pula penerimaan sakramen Krisma. Setahun ini, sejauh saya ingat, ya hanya di paroki ini ada sakramen Krisma pada hari Pentakosta. Pertanyaan yang muncul di dalam diri saya adalah, kebetulan atau penyelenggaraan Tuhan itu mendorong kita untuk berpikir kemana, atau pesan apa yang terkandung di dalam perayaan ini. Saya merenungkannya begini. Pentakosta adalah hari kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menaungi Bunda Hati Kudus, Bunda Maria, sehingga Bunda Maria mampu menjalankan perutusannya menjadi Bunda Hati Kudus. Dan kalau kita ingat, yang mengawali paroki ini, sejauh dapat saya cek di dalam buku sejarah, namanya adalah Pastor Baptis MSC, yang memulai karyanya di Jakarta. Pasti pastor ini memulai karya di Jakarta, khususnya di tempat ini, di wilayah ini, kalau kita runut-runut bukan atas keputusannya sendiri, tetapi atas bimbingan Roh Kudus sampai sekarang. Demikian juga Roh Kudus yang sama lewat sakramen penguatan akan dianugerahkan kepada para calon penerima sakramen Krisma. Jadi kalau itu semua dihubung-hubungkan, saya sampai kepada kesimpulan ini. Hari ulang tahun paroki yang jatuh pada hari Pentakosta, hari raya pelindung paroki Bunda Hati Kudus yang bersama-sama dirayakan
pada hari Pentakosta mengajak kita semua untuk semakin membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti Bunda Maria dipimpin Roh Kudus, seperti Pastor Baptis dipimpin Roh Kudus, kita pun diajak untuk membiarkan diri kita semakin membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaannya adalah ini: adakah tanda-tanda bahwa kita ini sungguh-sungguh membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus? Karena Roh Kudus tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah buah-buahnya. Buah-buah itu, tanda-tanda itu apa? Tanda yang paling jelas ketika kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah kalau setiap kali kita berani memilih, bukan sekedar yang gampang atau bahkan menyenangkan, tetapi memilih yang baik dan yang benar. Itulah salah satu tanda yang amat jelas bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak memilih yang menyenangkan saja, tetapi memilih yang baik dan benar. Atau kalau menggunakan bahasa Rasul Paulus di dalam surat kepada orang Korintus, saya baca, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Salah satu tanda bahwa kita membiarkan diri kita dipimpin Roh Kudus adalah kalau kita semakin berkurang berpikir sekedar untuk diri sendiri, tetapi semakin kuat berpikir dan berusaha untuk kebaikan bersama. Itulah tema utama tahun ini di Keuskupan Agung Jakarta. Terlibat di dalam usaha mewujudkan kesejahteraan bersama. Mengapa itu penting? 1-2 contoh. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945 belum merdeka Indonesia. Yang akan menjadi Presiden Soekarno itu berpidato begini: di Indonesia yang merdeka tidak boleh ada orang miskin. Itu cita-cita Bung Karno, pendiri negara ini. Sekarang, apakah yang dikatakan Soekarno sebelum kemerdekaan itu sudah terwujud? Kita semua dengan mudah mengatakan belum. Kalau kita berkeliling di wilayah ini malam hari, silahkan melihat sekian banyak saudara-saudara kita yang tidur di gerobak sampah di pinggir-pinggir jalan, yang tidur di bawah jembatan-jembatan layang. Saudara-saudara kita yang belum mengalami kemerdekaan. Contoh sederhana, belum kalau kita melihat angka dari Badan Pusat Statistik, belum lagi kalau kita mengukur kemiskinan itu dengan angka yang lebih tinggi sedikit. Cita-cita kebaikan bersama, kesejahteraan bersama belum tercapai. Kemarin saya membaca harian Kompas. Ada satu berita kecil mengenai perbudakan modern. Perbudakan modern itu isinya antara lain kerja paksa. Anak-anak kecil dipaksa bekerja belum waktunya. Perdagangan orang yang semakin parah. Dan dalam hal perbudakan modern ini, dengan sedih saya membaca Indonesia ada di nomor 4. Menyedihkan. Kita sudah merdeka, tetapi perbudakan modern masih berlangsung terus dan semakin marak. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, kita yang dianugerahi Roh Kudus diharapkan
membiarkan Roh Kudus semakin berkarya di dalam diri kita. Kalau kita sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan sesuatu selalu di dalam rangka membangun kesejahteraan bersama, membangun kebaikan bersama. Karena kalau tidak, umat manusia, kemanusiaan kita akan semakin tidak terhormat. Mengakhiri renungan ini, saya ingin menceritakan satu kisah yang tergambar di dalam salah satu batu relief yang terdapat di Candi Mendut di daerah Magelang. Kalau kita pergi ke Candi Mendut, ada satu batu relief yang sangat terkenal. Itu gambarnya makhluk aneh, burung berkepala dua. Di balik relief itu ada pesan bagi kita sama untuk membangun kesejahteraan bersama. Makhluk aneh itu, burung berkepala dua itu sering pergi mencari makan. Kepala yang di atas selalu mendapat makanan-makanan yang enak, karena pertama dia di atas. Sementara kepala yang di bawah hanya dapat sisa-sisa makanan yang sudah dinikmati oleh kepala yang di atas. Begitu lama sampai pada suatu ketika kepala yang di bawah itu protes. Kawan, tolonglah, saya juga kadang-kadang diberi makanan yang enak yang mau nikmati terus. Kepala yang di atas menjawab begini, kan kita ini satu tubuh, yang saya makan juga untuk kita semua. Jawabannya tidak memuaskan, tetapi kepala yang di bawah dia. Minggu berikutnya begitu lagi, minggu berikutnya bertanya lagi, dijawab dengan jawaban yang sama. Sampai pada suatu saat kepala yang di bawah tidak tahan dengan kemarahan. Ia makan racun, selesailah riwayat hidup makhluk istimewa itu. Pelajaran yang sangat bagus. Kalau secara positif rumusannya adalah kita diundang untuk selalu mengusahakan kebaikan bersama. Kalau secara negatif dirumuskan, kalau itu tidak kita laksanakan, entah apa yang akan terjadi. Mungkin seperti riwayat burung aneh itu akhirnya punah. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya selama 85 tahun. Semoga Bunda Hati Kudus selalu menyertai kita, mendoakan kita pribadi, mendoakan keluarga-keluarga dan seluruh umat, agar berkat doa Maria dan bimbingan Roh Kudus kita terus didorong untuk berpikir mengenai kewajiban kita, tanggung jawab kita terlibat di dalam membangun kesejahteraan bersama. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan penerimaan sakramen Krisma. Ya Bapak Uskup, hari ini kami umat Paroki Bunda Hati Kudus Kemakmuran mengantarkan umat kami sebanyak 43 orang yang ingin menerima sakramen penguatan. Mereka telah dipersiapkan dengan seksama oleh para pembina, dan menurut pengamatan kami, mereka sudah pantas menerima sakramen penguatan sebagai kepenuhan inisiasi. Dengan demikian, dikukuhkan keanggotaannya di dalam Gereja Kristus. Maka kami mohon, sudilah Bapak Uskup menerimakan sakramen penguatan kepada mereka dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih kepada seluruh umat Paroki Bunda Hati Kudus Kemakmuran, khususnya kepada para pembina yang dengan tekun telah menyiapkan para calon ini dan membimbing mereka sampai pada kepenuhan inisiasi yang akan terlaksana pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, sungguh telah ikut terlibat di dalam karya pembinaan iman serta dalam karya kegembalaan kami.
maka dengan senang hati kami mengabulkan permohonan umat. Sebelum sakramen penguatan diterimakan, marilah kita bersama-sama membaharui janji baptis kita. Disilahkan berdiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, apakah saudari dan saudara menolak kejahatan di dalam diri saudari-saudara sendiri dan di dalam masyarakat? Apakah saudari dan saudara menolak setan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudari dan saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak-hak asasi manusia serta yang merusak keutuhan lingkungan hidup? Apakah saudari dan saudara menolak setan, sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Percayakan saudari dan saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Percayakan saudari dan saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk di sisi kanan Bapa. Percayakan saudari dan saudara akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen penguatan dianugerahkan kepada para calon penerima sakramen penguatan secara istimewa, seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta. Percayakan saudari dan saudara akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Inilah iman kita. Inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekarang marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada anak-anaknya ini yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerah-Nya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali hamba-hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasehat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadah. Dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepada-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan mematikan diri. Amin.
Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Roh Kudus senantiasa menerangi hati dan budi saudara. Amin. Semoga api Roh Kudus yang membakar hati para murid Yesus menyucikan hati saudara dan menghalau segala kecenderungan yang jahat. Amin. Semoga Roh Kudus pemersatu yang jaya senantiasa membina kesatuan dan kerukunan saudara sebagai satu umat Tuhan. Amin. Dan semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita, saudari-saudara yang kita doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi ini, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian ibadah kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada